Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pembelajar hebat, terima kasih telah menjadi penonton setia channel ini. Selamat datang kembali di channel Public Speaking, Motivasi, Self-Development, dan Leadership, kebanggaan kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan baik selalu. Topik kali ini sangat menarik karena merupakan salah satu cara untuk meningkatkan mindset dan hidup Anda secara signifikan. Tapi sebelum saya share, silakan untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya sebagai bentuk dukungan Anda untuk bertumbuhnya channel ini. Terima kasih. Stop, jangan skip video ini. Bisa jadi video ini jalan semesta untuk Anda. Maraknya perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi pada pernikahan selebritas dan publik figur tanah air akhir-akhir ini menimbulkan tanya sekaligus perdebatan. Isu yang sering sekali dijadikan polemik adalah jika pasangan kedapatan selingkuh dan atau melakukan kekerasan dalam rumah tangga, baiknya bercerai atau bertahan demi anak. Pertanyaan ini juga banyak masuk ke direct message saya. Pembelajar hebat, silakan share opini di kolom komentar. Jika itu terjadi pada Anda atau orang di lingkaran dekat Anda, apa yang akan Anda lakukan? Lalu kita diskusi sama-sama. Bagi saya, menjawab pertanyaan ini gampang-gampang susah. Saya tidak bisa secara langsung mengatakan ceraikan atau sebaliknya bertahan. Karena jawabannya kembali kepada yang menjalaninya. Anda yang harus berani jujur dengan apa yang Anda rasakan. Ikuti kesadaran pikiran, suara hati Anda, bukan opini dan pengaruh orang lain. Karena kan yang menjalani pernikahan ini Anda, yang tahu rasa sakitnya, bahagianya juga Anda. Orang cuma bisa bilang ikut prihatin ya, atau sekedar memberi masukan, tanpa pernah benar-benar mengerti kondisi dan perasaan Anda. Namun, izinkan saya berbagi sudut pandang untuk membantu Anda memilih secara bijak. Walau akhirnya, keputusan tetap Anda yang menentukan. Dari pertanyaan yang masuk di DM saya asumsikan ada 3 kasus nih. Yang pertama, kasus perselingkuhan doang. Kedua, KDRT doang. Lalu yang ketiga, paket komplit perselingkuhan plus KDRT. Kita mulai dari yang pertama ya. Jika cuma selingkuh aja, saran saya sih maafkan. Maafkan di sini bukan berarti Anda harus bertahan atau menerima dia kembali, itu hal yang berbeda. Maafkan di sini artinya Anda tidak mendendam ataupun membalas dendam. Anda fokus pada kebahagiaan Anda. Coba komunikasikan dengan pasangan apa yang melatar belakangi mereka selingkuh. Ada orang yang memang hilaf, lalu tobat dan tidak mengulangi. Tapi ada orang yang tidak peduli seberapa baik pasangannya, secantik apapun dan sebaik apapun pasangannya, toh tetap aja dia selingkuh. Jadi pastikan dulu pasangan Anda itu tipe yang mana sebelum Anda memberi kesempatan kedua padanya. Ingat ya, tidak ada namanya membuat kesalahan yang sama 2 kali. Yang pertama bisa jadi benar itu kesalahan, tapi yang kedua adalah pilihan. Kalau seseorang sudah selingkuh lebih dari 1 kali, ada pola yang cenderung berulang dipakai berkali-kali ke perempuan-perempuan yang berbeda. Misalnya, ketika PDKT sama orang selalu mulai dengan pola jelek-jelekin pasangan hidup sendiri sebagai pembuka curhat. Dan itu terjadi ke perempuan-perempuan yang berbeda. Pikir baik-baik untuk bertahan. Mengubah karakter orang itu berat. Apalagi jika tanpa ada kesadaran berubah dari yang bersangkutan, itu akan membuang waktu Anda sia-sia. Pikir baik-baik, Anda juga berhak bahagia. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika ada KDRT? Nah, ini nih ngeri-ngeri sedap. Saya tetap menyerahkan kepada yang menjalani. Jika Anda merasa bisa bertahan dalam luka fisik sesudah ditampar, dipukul, ditendang, disiksa, dicaci maki, direndahkan harga dirinya, silakan bertahan. Anda yang paling tahu batas kekuatan Anda sampai di mana. Tapi izinkan saya berbagi sudut pandang. Coba bayangkan, ketika Anda mencintai seseorang, sanggupkah Anda berucap kata-kata kasar, menyakiti perasaannya, merusak mentalnya, menyakiti fisiknya sampai babak belur, masuk rumah sakit, bahkan meninggal dunia? Sanggup nggak? Saya bahkan nggak habis pikir.
Bagaimana bisa banyak kasus terjadi di mana istri meninggal di KDRT suami atau anak-anak meninggal di KDRT orang tua? Bagi kita manusia waras, rasanya sulit nerima ini, kayak nggak masuk di pikiran kita, nggak bisa diterima akal sehat. Tapi faktanya terjadi di sekitar kita. Jika seseorang sanggup melakukan kekerasan kepada orang yang seharusnya dia jaga, dia cintai, dia lindungi, masih layak nggak sih disebut manusia? Apalagi jika melakukannya bertahun-tahun, mengulangi hal yang sama. Saran saya, pikir baik-baik, selamatkan diri Anda, selamatkan anak-anak Anda, cari perlindungan dan keadilan dari orang yang bisa melindungi Anda, entah aparat penegak hukum, orang tua Anda, keluarga besar Anda, sahabat Anda. Jika butuh bantuan, beranilah speak up, minta kepada siapapun yang bisa membantu Anda keluar dari masalah ini dan memberi perlindungan bagi Anda. Keselamatan fisik, mental, dan nyawa Anda bukan hal yang boleh dinegosiasikan dengan siapapun. Ingat itu, nggak perlu nunggu kasus menjadi parah atau kematian terjadi karena KDRT lagi dan lagi. Nah, apalagi nih kalau paketnya lengkap, udah selingkuh, KDRT pula klop deh, saya speechless. Saya prihatin, semoga Tuhan berikan kekuatan untuk Anda melalui semua dengan baik. Cuma saya bertanya-tanya sih, khususnya ke sesama kaum saya perempuan. Kok bisa sih Anda masih bertahan hingga hari ini? Coba tulis opini Anda di kolom komentar. Apa yang membuat Anda bertahan setelah ada perselingkuhan dan KDRT di pernikahan Anda? Benarkah karena masih cinta? Atau jangan-jangan karena udah apatis menjalani kehidupan dan pernikahan Anda? Udah jadi mayat hidup, jalan ke sana kemari tapi tanpa jiwa, tanpa makna, batinnya kosong. Saya tahu mengambil keputusan berpisah itu nggak gampang, susah. Mengambil keputusan bertahan juga dilema, dua-duanya punya konsekuensi masing-masing. Namun, di posisi KDRT kerap menimpa Anda harus membuat pilihan. Di posisi seperti ini, beberapa orang akhirnya nggak tahan, lalu pergi. Namun beberapa bertahan. Alasan kebanyakan orang bertahan umumnya apa? Anak-anak. Ingin anak tetap punya orang tua utuh. Ingin anak tidak kehilangan kasih sayang kedua orang tuanya, ingin menjaga perasaan anak dan lain sebagainya. Saya setuju, semua orang tua, seburuk apapun perangainya, sangat mencintai anak mereka. Namun yuk, sama-sama kita renungkan, apakah bertahan demi anak itu akan membawa kebaikan bagi anak, atau bahkan justru sebaliknya? Yuk kita renungkan sama-sama. Sebuah riset menunjukkan pernikahan buruk yang dipertahankan lebih menghancurkan anak dibanding perceraian. Menurut psikolog Mel Schwartz LCSW yang dilansir dalam Psychology Today, anak-anak cenderung meniru apa yang mereka lihat dalam hubungan orang tua mereka. Sehingga alasan mempertahankan pernikahan yang buruk juga belum tentu bijak. Anak-anak yang berada dalam pernikahan yang buruk akan belajar hal yang salah tentang pernikahan. Mereka akan berpikir bahwa pernikahan bukan hal yang menyenangkan. Pernikahan itu traumatis. Bahkan ada kemungkinan di masa depan dia sulit menjalin hubungan dengan lawan jenisnya. Bahkan bisa jadi anti pernikahan. Bisa jadi nanti milih child free, takut menyakiti generasi berikutnya. Mereka juga akan menjadi temperamental atau bahkan sulit mengutarakan perasaannya sendiri. Anak-anak yang tumbuh dengan luka batin semacam ini berpotensi menjadi orang dewasa dengan mental yang sakit. Sedangkan bagi pasangan itu sendiri, pernikahan yang tidak akut bisa memicu stres hingga depresi baik pada suami maupun istri. Kondisi ini pun juga sering memicu terjadinya perselingkuhan. Yang tadinya nggak niat selingkuh, malah jadi selingkuh karena stres, cari pelarian. Masalah jadi tambah kompleks dan memberikan energi negatif pada anggota seisi rumah, termasuk anak-anak. Akankah ini baik atau justru menghancurkan anak-anak? Jika Anda punya alasan bertahan demi anak untuk kebaikan, Anda juga punya alasan bercerai demi kebaikan anak. Selamatkan diri Anda dan anak-anak dari konflik keluarga yang berakibat buruk dan tak terselesaikan. Ketika Anda membangun diri dan mampu menyelamatkan diri dan anak-anak dari suasana yang buruk, maka Anda rasional. Jika Anda berdalih, saya berbuat begini demi kebaikan anak-anak saya. Mohon maaf, saya harus mengatakan Anda nonsense. Riset menemukan bahwa anak-anak yang hidup dalam keluarga yang utuh, tapi banyak konflik,
Apalagi anak menyaksikan adanya KDRT di dalamnya. Justru yang paling banyak mengalami dampak negatifnya dibandingkan anak-anak dari pasangan yang berkonflik lantas selesai dan cerai. Saya setuju dengan Anda bahwa sikon ideal itu tetap keluarganya bersatu, damai, bahagia. Tapi ketika kondisi ideal tidak bisa terjadi, nggak usah khawatir, karena Anda bisa menjadi pasangan bercerai yang damai, meneruskan hidup bahagia, dan masih bekerja sama, berbagi perhatian dan waktu dalam mengasuh anak-anak. Selama ini, dampak perceraian itu terlalu dibesar-besarkan oleh orang yang sebenarnya tidak memiliki pengetahuan yang lengkap tentang ini. Sementara para peneliti dan ahli psikologi menemukan kenyataan lain. Riset menunjukkan yang menyebabkan anak jadi depresi, prestasi sekolah terganggu, perilakunya bermasalah adalah konflik orang tua, bukan perceraiannya. Jadi kesimpulannya apa? Jika mau cerai jangan geger, nggak usah drama, lakukan dengan berkelas, anggun, kepala dingin, damai, rasional. Niscaya anak-anak Anda akan baik-baik saja. So, stop nonsense. Belajarlah, cari info sebanyak-banyaknya. Nggak usah bikin alasan seolah-olah pahlawan. Saya bertahan dalam pernikahan KDRT yang diwarnai perselingkuhan ini demi anak-anak. Saat alasan ini Anda ungkapkan, sesungguhnya Anda bukan sedang membela anak-anak Anda. Mohon maaf ya, saya harus bilang ini. Anda hanya mencari pembenaran atas sikap pengecut dan pemalas Anda dengan mengorbankan keselamatan anak, terutama kondisi mental dan psikologisnya. Ini zaman internet, zaman udah canggih. Informasi apapun bisa Anda dapatkan dengan mudah. Sudah selayaknya Anda tahu caranya menggunakan keywords untuk mencari data dan informasi di Google. Kalau Anda sungguh-sungguh seorang pembelajar, seperti halnya Anda ingin anak-anak Anda suka belajar, maka Anda akan menemukan bahwa perceraian pun bisa berdampak positif bagi anak-anak. Apa aja sih? Salah satu dampak positif perceraian itu adalah anak lebih rasional. Ketika anak menjalin relationship suatu hari nanti, dia akan mampu melakukan antisipasi-antisipasi. Akan lebih realistis dengan syarat proses perceraian orang tuanya nggak pakai drama dan konflik yang parah, misalkan sampai culik-culikan anak dan sebagainya. Anda juga akan mendapatkan riset bahwa bertahan dalam pernikahan, dalam rumah tangga penuh konflik, malah mengajarkan anak-anak yang pertama Anda mengajarkan mereka menerima diperlakukan buruk oleh pasangannya. Kemudian mengajarkan mereka punya self-esteem yang rendah, layak untuk tidak dihargai, tidak dicintai. Lalu yang ketiga, ngajarin mereka nggak punya daya juang, nggak terbiasa cari solusi. Anda mau anak-anak Anda seperti itu? Saya undang Anda hari ini menggunakan akal sehat dan terus belajar. Be wise lah, perluas wawasan Anda, be smart. Jangan cuma berpegang pada apa kata orang zaman dulu, kata tetangga. Yang pengetahuannya juga berdasarkan katanya tetangga di gang sebelah. Please be smart, cari hasil riset. Jangan jalani hidup berdasarkan rumpian dan pendapat orang yang tanpa dasar. Pembelajar hebat, demikianlah sesi sharing hari ini. Pada video selanjutnya saya akan mengulas topik inspiratif lainnya seputar dunia public speaking, motivasi, self-development, dan leadership. Pastikan Anda sudah mengaktifkan loncengnya untuk mendapat notifikasi tentang konten terbaru saya. Yang baru hadir hari ini, baru kenalan dengan Coach Prim, silahkan untuk subscribe, like, dan share video ini agar manfaatnya menjangkau lebih banyak orang. Saya Primi Putri Suryatnaja pamit undur diri. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terus semangat meningkatkan diri, meraih versi terbaik dirimu.